Bagaimana sih membedakan antara praktek perusahaan direct selling yang benar dengan praktek skema piramida atau money game dan praktek perusahaan direct selling yang benar? Banyak simpang siur pendapat di masyarakat yang bingung apakah binary itu money game, apakah ini dan sebagainya. Sebenarnya bukan masalah bentuknya, bukan apakah itu monoleg itu cuma satu kaki atau satu leg, apakah itu binary, apakah itu trinary, apakah itu breakaway. Itu bukan dinilai dari situ, bukan dinilai dari bentuknya. Ada yang bicara skema piramida, berarti kan atasnya satu dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga skema piramida bukan dilihat dari bentuknya. Semua organisasi ya bentuknya piramida. Contoh organisasi perusahaan, direkturnya lebih sedikit, manajernya lebih banyak lagi, supervisornya lebih banyak lagi. Atau pemerintahan, presidennya satu, gubernurnya, menterinya lebih banyak, gubernurnya lebih banyak. Jadi semua organisasi piramida, tetapi bukan berarti membentuk skema piramida yang dilarang. Ya, nah bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Mari kita lihat dari flow-nya dari perusahaan penjualan langsung yang benar, yaitu customer, seorang customer atau member membeli dia mengeluarkan uang untuk suatu produk, di mana harga dan value produk itu manfaat produknya itu sama antara harga dan value produknya ya, kembali ke customer, dan perusahaan mempunyai profit atas pembelian ini. Jadi atas penjualan produk ada profit dan profitnya itulah yang dibagikan ke member, di mana peraturan pemerintah maksimal total payout dari seluruh total payout itu maksimal bonus yang boleh dikeluarkan dari seluruh jaringannya itu maksimal 40%. Jadi contoh misalnya omsetnya cuma 1 juta, maka dari 1 juta itu bonus yang boleh dikeluarkan untuk semuanya itu hanya 400.000. Itu maksudnya ya. Itu adalah penjualan langsung yang benar. Jadi uang yang masuk menghasilkan anak, jadi ini induknya, anaknya adalah profitnya, anaknya lah yang dibagikan. Sedangkan kalau skema piramida, praktek skema piramida adalah orang mengeluarkan uang dan uang ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi uang ini tidak produktif sama sekali dan uang inilah yang dibagikan. Jadi bisa dibayangkan uang yang sebenarnya statusnya adalah kewajiban diperlakukan sebagai profit dan dibagikan. Sudah pasti akan bangkrut perusahaannya. Jadi induknya yang dibagikan bukan anaknya. Kalau di sini induknya beli produk ada profitnya yang dibagikan. Nah itu bedanya praktek antara penjualan langsung yang benar dengan perusahaan money game. Bagaimana membedakannya? Sebenarnya ada 3 hal untuk bisa membedakan. Yang pertama adalah kita cek dari sumber bonusnya. Kalau direct selling yang benar, sumber bonus dari kegiatan penjualan barang. Terjadinya penjualan, maka ada bonus. Sedangkan kalau money game atau skema piramida, bonus berasal dari kegiatan perekrutan anggota. Jadi uang keanggotaan itu yang dibagi-bagikan. Kemudian yang kedua adalah syarat bonus. Bagaimana sih syarat bonusnya? Kalau direct selling atau MLM yang benar berasal dari barang yang terjual. Jadi syarat bonus kalau mau ada bonus ya harus ada barang yang terjual. Itu syaratnya. Sedangkan kalau money game syarat bonusnya adalah harus ada orang baru yang join. Itu sebagai syarat bonus. Kemudian yang ketiga adalah jika kegiatan recruiting dihentikan, apa yang terjadi dengan bonusnya? Sebenarnya kalau kita memahami peraturan atau rule of game-nya marketing plan, kita bisa mensimulasikan. Ya, jika kita simulasikan recruiting dihentikan, tidak boleh ada recruiting, kalau MLM yang benar, bonus tetap akan mengalir. Tetapi kalau skema piramida, bonus akan berhenti mengalir. Di beberapa negara seperti Cina, itu jika pemerintahnya mencurigai suatu perusahaan apakah ini money game atau tidak, pemerintah mengeluarkan aturan
tidak boleh perusahaan ini merekrut dalam waktu tertentu, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, dan benar-benar diawasi oleh pemerintah, tidak boleh terjadi perekrutan. Pengawasannya begitu ketat. Kemudian di situ bisa di audit apakah leadernya menghasilkan bonus atau tidak. Jadi kalau tidak, sudah pasti itu money game. Tetapi kalau turun drastis secara signifikan, itu yang disebut sebagai multi level abu-abu. Jadi dari screening 3 poin ini, sumber bonus, syarat bonus, dan jika kegiatan rekrutmen dihentikan, kita bisa tahu apakah itu MLM yang benar, money game, atau abu-abu. Nah, ada beberapa yang bertanya, binary itu money game atau tidak? Yang sekarang sedang luas dibicarakan, binary itu money game, binary itu money game. Kembali lagi kita melihat dari sisi ini, mari kita lihat, kita coret-coret dulu. Kita uji, jika binary itu aturan mainnya adalah kalau ada satu orang di kiri, satu orang di kanan terjadi bonus, yes itu money game. Jadi aturan mainnya adalah orang di sini, orang di sini, orang di sini, orang di sini. Ini terjadi bonus, bagi ini bonus, itu money game. Karena syaratnya adalah orang yang join. Tetapi bagi money game, ini syarat yang benar, syarat yang money game ya, ini MG. Tetapi binary yang benar, jadi tidak semua binary itu money game. Ya, binary yang benar, balik lagi, kita lihat dari sumber ini. Jadi tidak penting apakah itu binary atau monolike. Jadi kalau binary yang benar adalah di sini ada berapa BV. Kenapa ada BV? Ini adalah tidak semua ya, sebagian besar perusahaan-perusahaan itu mendefinisi omset itu dengan poin. Kenapa dengan poin? Karena biasanya ada beberapa cabang di luar negeri sehingga kursnya beda-beda, yang satu pakai kurs rupiah, yang satu pakai dolar, yang satu pakai renminbi, yang satu pakai ringgit, sehingga perbedaan kurs itu begitu memusingkan sehingga mereka buat satu poin yang sama dari semua negara yang dimana ada cabangnya. Nah biasanya ada yang namanya BV atau PV. BV itu loh business value, itu untuk mendefinisikan suatu nilai omset rupiah. Contoh ya misalnya 1 juta itu adalah 1000 BV, maka poinnya kandungannya adalah 1 BV sama dengan 1000. Jadi misalnya aturan mainnya di sini setiap ada 100 BV ada bonus, katakan ya 100 BV, katakan bonusnya 20.000 misalnya ya. Maka misalnya di sini bonusnya 100 BV, maka dia bonusnya adalah 10.000 dibagi 100 dikali 20.000. Jadi kalau seperti ini tidak penting ada orang atau tidak, jadi entah orangnya banyak atau orangnya sedikit, yang penting total omsetnya di sini berapa. Misalnya omsetnya di sini 1 juta BV, di sini 200.000 BV, maka terjadi bonus. Maka ini adalah binary yang benar karena syaratnya adalah syarat produk yang terjual. Sehingga kalau recruiting dihentikan tetapi produk tetap terjual, bonus tetap berjalan. Sedangkan kalau ini recruiting dihentikan, bonus otomatis berhenti karena aturan mainnya dari orang yang bergabung. Kalau ini tidak penting orang yang bergabung, tetapi landasan perhitungannya dari omset yang terjadi. Nah, itu yang direct selling yang benar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa bedanya dengan antara perusahaan yang benar dengan perusahaan yang abu-abu? Perusahaan yang benar adalah dari seorang customer, member, dia mengeluarkan uang untuk membeli barang di mana harga dan value-nya itu sama. Sehingga ini terjadi profitnya dibagikan 40%. Sedangkan yang abu-abu sama mengeluarkan uang, tetapi harganya terlalu tinggi sehingga value-nya lebih rendah dan profitnya tinggi
Dan ciri-cirinya adalah bonus lebih dari 40%. Ya. Memang untuk mengetahui ini sulit untuk masyarakat umum, apakah 40% atau tidak. Tetapi tidak usah khawatir, pemerintah mengontrol ini dan APLI membantu mengontrol ini melalui verifikasi waktu mengajukan izin. Di dalam verifikasi itu kita sungguh-sungguh menghitung karena ini payout maksimal, jadi kita akan menghitung skenario yang paling maksimal di mana perusahaan akan keluar itu skenarionya seperti apa. Kita hitung skenario maksimalnya. Jadi yang sudah di-approve atau disetujui harusnya memenuhi ini. Tetapi dalam persetujuan nanti praktek di lapangan tentunya ada beberapa yang melenceng antara praktek di lapangan dengan izin. Nah itu yang perlu diawasi sehingga apakah yang diizinnya dengan yang diprakteknya harus sama, itu yang harus diawasi. Oke, kemudian bagaimana sih kalau itu dari pemerintah atau dari asosiasi untuk membedakannya? Nah kalau dari masyarakat bagaimana membedakannya? Yang pertama, cek legalitas perusahaannya, valid atau tidak. Ada enggak izinnya, SIUP KBLI 47999 ada enggak? Dan yang terpenting adalah ada lampiran barang. Kalau sudah ada lampiran barang artinya perusahaan itu sudah memenuhi komitmennya, artinya sudah disetujui oleh Kemendak dan sudah diverifikasi oleh asosiasi, oleh APLI dan disetujui oleh Kemendak dan perusahaan itu sah untuk bisa menjalankannya. Cirinya adalah bukan cuma OSS saja, bukan cuma KBLI aja, tetapi minta lampiran produknya. Itu kuncinya, lampiran produknya. Itu menunjukkan bahwa sudah disetujui. Kemudian apakah ada produknya? Pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan ketiga, apakah menekankan kepada penjualan produk bukan pada peringkat? Menekankannya penjualan produk atau peringkat? Apakah komisinya dibayarkan berdasarkan penjualan produk bukan pada jumlah pendaftaran atau recruiting? Nah itu yang harus dipastikan. Syaratnya tadi recruiting atau penjualan produk. Yang berikutnya adalah apakah peserta masih menghasilkan uang jika recruiting dihentikan? Jadi Bapak Ibu bisa ngecek kalau saya nggak rekrut lagi atau misalnya di dalam jaringan saya tidak terjadi orang baru, apakah bonus masih keluar? Kalau nggak keluar berarti itu money game. Ya kalau keluar ya itu yang benar, tapi kalau keluar tapi sedikit jadi lebih kecil artinya itu abu-abu. Kemudian apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Jadi semua perusahaan direct selling atau MLM itu wajib memiliki kebijakan produk kembali. Apakah ada atau tidak? Kemudian apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Tadi untuk bisa membedakan mana yang abu-abu atau yang tidak, produknya harganya mahal. Tapi mahal tentunya harus dibedakan head to head ya, jangan seperti contohnya kita membandingkan mobil Agya dengan Mercy, ya sama-sama mobilnya tapi harganya beda, tapi value-nya beda. Jadi Mercy harus Mercy, Agya dengan Agya dan sebagainya. Nah harus head to head, apakah memiliki nilai pasar yang wajar. Apakah ada alasan untuk menarik, untuk membeli barang. Jadi orang bergabung itu karena memang produknya atau karena opportunity-nya. Kalau lebih karena opportunity-nya dan produknya susah dijual karena terlalu mahal, itu juga hati-hati ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan ini jawabannya semuanya iya, maka perusahaan itu bisa dipercaya. Tetapi kalau ada satu saja jawabannya tidak, kemungkinan besar bentuk penipuan sistem piramida. Mudah kan?